Assalamualaikum Mas Ishak, ngapunten badhe nderek tanglet ya tentang topik bagaimana jika orang tua yang kurang paham mengenai literasi digital gitu ya. Gimana? Terima kasih. Ya, kita tadi sudah membahas bagaimana judul pinjol ini sampai menjerat generasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah Mas Ishak, dan itu ada beberapa lapis ya. Lapis satu, ini adalah kita menguatkan si anak-anak kita, si generasi itu. Dengan cara apa? Kontrol yang paling kuat pertama itu adalah dia itu memiliki pemahaman yang benar. Memiliki keberadaan Islam ya. Yang itu kan berarti berbasis ini Mas Ishak, berbasis akidah dan syariat Islam ya. Jadi dia berarti kan selalu saya sampaikan, tugas kita itu menyiapkan anak-anak kita itu mengenali bahwa dia itu adalah hamba Allah, hidup adalah dalam rangka untuk terikat kepada syariat Allah. Karena itulah yang dimaksud dengan ibadah itu, begitu ya. Menjalankan semua episode hidupnya itu sesuai dengan aturan Allah. Maka itu harus menjadi satu mindset, kesadaran yang tertanam sejak dini Mas Ishak. Ada atau tidak adanya kita, kalau itu sudah dimiliki, dia paham bahwa hidup itu adalah untuk terikat pada syariat Allah, dia harus menjadikan hal haram sebagai standar, maka dia akan ngerti bahwa judi itu haram. Judi itu haram. Terlibat dalam pinjaman ribawi itu juga haram. Bahkan kalau di Quran itu keras sekali itu, sampai Allah itu mendeklarasikan perang kepada mereka-mereka yang terlibat dalam riba, makan harta riba itu. Jadi kan kalau kita itu mau perang sama Allah itu loh, bisa menang tak? Nyari apa gitu loh, gitu. Nyari apa? Jadi itu. Jadi situ juga kalau kaitannya dengan hal ini berarti kan kita pahamkan juga terkait dengan Allah Ar-Razik. Rizki itu berarti harus nyari yang halal, tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Saya Muslim, saya wajib terikat pada setiap proses apapun dalam mencari rezeki itu yang aman, yang halal dan seterusnya. Jadi jalan-jalan pintas seperti judi itu tidak akan boleh dia lakukan. Lalu yang berikutnya siapkan mereka untuk memiliki daya tahan dan kontrol diri yang kuat, aspek nafsiyahnya. Anak-anak yang dia itu ngerti bahwa inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, dia tidak akan FOMO. Oh, teman saya pakai iPhone tipe apa, saya juga pengen. Teman saya pakai motor ini yang sudah dimodif begini, atau teman saya kemarin. Nah, dia itu nggak menunjukkan kemuliaan. Kalau itu kita berhasil install kan begitu kan dia. Jadi dia tidak akan kemudian jatuh ke dalam kondisi di mana dia jadi generasi yang membeli lifestyle itu dengan harta haram. Itu ya yang kedua. Lalu yang perlindungan yang berikutnya adalah orang tua itu harus juga bersih digital Mas Ishak. Maksudnya ya orang tua itu kalau pengen anaknya nggak kena judul, nggak kena pinjol, ya dia jangan juga begitu. Jangan main judul, jangan main pinjol. Jangan ada aplikasi-aplikasi yang ke arah sana. Ya. Atau kemudian orang tuanya itu terus sering ada kalimat-kalimat yang mengeluhkan kondisi ekonominya, lalu terus memang kepikiran untuk ikut judul pinjol. Tidak boleh. Kalau kayak begitu ya sama saja gitu. Sama saja menasehatkan. Lalu yang berikutnya pola asuh dan keteladanan dari sisi supaya kemudian nanti itu anak itu kalau karena ketidaktahuannya dia akhirnya terjebak, lalu terjalin komunikasi yang aman dengan kita, maka jalinlah hubungan yang dekat Mas Ishak. Karena kalau kemudian anak tadi itu sudah kadung kena ya, terus dia itu ketakutan karena orang tua itu waduh jangankan akan memaafkan, yang ada mungkin saya dikewamplengi sampai bagaimana begitu, karena selama ini tuh hubungan mereka itu ya memang itu tadi penuh kemarahan, penuh kebencian misalkan begitu. Maka kalau pengen menyelamatkan anak-anak kita dari ini tadi, jalinlah hubungan yang dekat dan harmonis dengan mereka. Kalau kemudian berkomunikasi dengan mereka, komunikasilah dengan dekat, jangan menghakimi, memungkinkan anak itu untuk bercerita dengan aman, nggak langsung dimarahi, nggak langsung dihukum, dikenali, oh dia kemarin sempat jatuh melakukan khilaf itu di mana, bisa diperbaiki enggak gitu ya. Itu. Lalu yang berikutnya, misalnya kayak gini, kita kasih kata kunci. Kalau misalnya ada apa-apa ya di HP, ada orang yang menelpon nggak kamu kenal, ternyata kemudian nggak sengaja kamu akhirnya uang ibu itu hilang dan seterusnya, cerita misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu itu biar dia ngerti. Ini termasuk literasi digital tuh kayak gini, karena anak-anak nggak ngerti. Kalau nanti itu ada iklan seperti ini ya, kayak main game, jangan diklik ya. Nah kayak gitu. Itu jadi tadi bukan bilang saya nggak ngerti literasi digital. Mendengarkan ceramah ini tadi sama dengan membuat ibu lebih ngerti literasi digitalnya. Kan begitu kan ya. Lalu yang berikutnya, pasti pelindungan digital teknis, kendalikan perangkat. Ibu-ibu yang ngerti, orang tua yang ngerti, jangan cuma sekedar menasehati, tapi langsung aktifkan parental controlnya. Kontrol orang tua itu loh Mas Ishak. Mau nonton apapun, batasi screen time-nya,
situs-situs judi dan seterusnya yang memungkinkan diblokir lah kan gitu. Akses ke e-wallet jangan dikasih, ya jangan simpan foto ini, foto KTP secara terbuka yang bisa diakses anak begitu. Itu. Lalu kalau ada OTP, kalau misalnya nanti ada orang yang minta ngirim WA, suruh masukkan kode begini kamu ditelepon. Nah, itu jangan sekali-kali sampaikan kayak gitu-gitu itu. Harus disampaikan. Lalu yang berikutnya adalah jangan kasih e-wallet sendiri kalau anak itu belum dewasa atau rekening sendiri gitu ya. Jadi pakailah akun keluarga, pakailah mode-mode yang ramah anak itu. Yang terakhir, bukan terakhir, satu lagi, ajarkan literasi keuangan sejak kecil ya. Literasi keuangan itu kayak gini Mas Ishak, yang simpel itu. Ajari anak membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, itu penting sekali. Kalau dia tuh nggak bisa membedakan pengen, ya nggak ada selesainya. Pasti kurang dan akan kurang nyari uang. Tapi kalau nggak butuh kamu itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau kebutuhan bisa ditahan. Nah, ini mau habis ya ini. Ya, sih begitu. Kalau kemudian mau menerangkan tentang riba itu simulasikan. Kamu pinjam 10.000, kamu disuruh mengembalikan 20.000. Kalau enggak kamu nanti diteror. Kayak gitu itu namanya literasi finansial. Yang terakhir ya tentu saja kita membutuhkan hadirnya negara Mas Ishak yang mengawal dunia digital, yang menjatuhkan hukuman yang secara tegas kepada para predator ini tadi yang menutup situs-situs judi online maupun pinjol. Saya kira mungkin itu Mas Ishak ya.